Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudaraku? Doa dan harapan saya, saudara baik-baik saja dan terus berpengharapan di dalam penyertaan Tuhan. Sebelum kita memulai segala aktivitas pada hari ini, marilah kita bersaat teduh, merenungkan kebaikan Tuhan yang kita terima sampai hari ini. Marilah kita belajar di dalam firman-Nya, sehingga kita selalu bersyukur atas setiap penyertaan Tuhan, setiap berkat Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik yang kami sembah dalam Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk nafas kehidupan yang Tuhan berikan bagi kami hari ini. Di pagi ini kami datang bersyukur kepadamu, menyembah Engkau atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu yang terjadi di dalam hidup kami. Sepanjang malam Tuhan menjaga, melindungi, dan mengantar kami di pagi ini dengan sukacita dan berkat yang baru. Kami percaya Tuhan, penyertaan-Mu tidak akan pernah berhenti di dalam hidup kami. Kasih-Mu selalu nyata setiap hari. Oleh karena itu, kami mau belajar di dalam hidup ini melalui firman-Mu. Kiranya Tuhan menerangi hati dan pikiran kami, sehingga firman yang akan kami dengar dapat bekerja dengan baik, mengubah hidup kami, menuntun kami ke jalan yang baik dan yang benar menurut kehendak-Mu, dan selalu memberi hikmat bagi kami untuk mengerti menjalani hidup ini. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak HKBP Selasa 28 Maret 2023 tertulis dalam kitab Amsal 16 ayat 32. Dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia, demikianlah dikatakan. Tagonando halak na lebat tarima sian ulu balang, jala halak na mengerajai dirina, umbal gadui sian na papatu huta. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Mungkin kebanyakan orang mengira kalau seseorang yang berbadannya besar, bertubuh kuat, kekar, berotot dan lain sebagainya, dia adalah seorang yang kuat yang dapat mengalahkan siapa saja. Ternyata tidak demikian. Ada beberapa tokoh di dalam Alkitab yang kuat, yang punya kuasa, ternyata dia tidak bisa memenangkan segalanya. Salah satu contoh nyata yang kita kenal dan sangat populer adalah Simpson. Simpson seorang yang kuat sejak lahirnya. Alkitab mencatat Simpson itu seorang yang sangat kuat. Bahkan ia mampu mengalahkan ribuan orang-orang Filistin di dalam peperangan. Tetapi di dalam kisah hidupnya, Simpson tidaklah kuat secara iman. Dia bisa dikalahkan oleh keinginan daging, sehingga kelemahannya tunduk terhadap seorang perempuan yang bernama Delila. Wow, ternyata kekuatan otot, besar tubuh, tidak menjamin kemenangan di dalam segala hal, bukan? Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu lagi cerita tentang Daud. Daud bukan orang yang berperawakan tinggi. Dia termasuk ukuran orang yang kecil dibandingkan pasukan Filistin di dalam peperangan pada waktu itu. Tetapi apa yang terjadi? Daud yang kecil itu bisa memenangkan pertarungan dengan mengalahkan Goliat. Goliat adalah pemimpin pasukan Filistin.
Melihat itu kita sangat takjub dan dahsyat. Bagaimana bisa Daud kecil mengalahkan Goliat yang begitu besar? Ternyata Daud menyerahkan seluruh kehidupannya dan Tuhan berperang atas dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada hari ini mengingatkan kita akan kisah dua orang yang saya sampaikan tadi. Ternyata bukan kekuatan, bukan otot untuk mengalahkan segalanya. Tetapi ada kuasa Tuhan di dalam setiap pekerjaan kita, sehingga kita diperkenankan untuk mendapatkan segala sesuatu yang berkenan kepadanya. Pada hari ini kita diingatkan untuk terus sabar. Karena orang sabar, dia seperti atau bahkan melebihi seorang pahlawan. Karena di dalam kesabaran, dia sabar menanti bagaimana Tuhan bekerja. Lalu dikatakan lagi agar kita bisa menguasai diri. Karena orang yang menguasai diri melebihi orang yang merebut kota. Artinya, kita tidak boleh mengandalkan pikiran dan kekuatan kita ketika kita melakukan segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan untuk mendapatkan segala sesuatu yang kita harapkan. Tetapi hendaklah kita mau dengar-dengaran akan kehendak Tuhan, akan perintah Tuhan, sehingga kita dimampukan untuk mendapatkan, melakukan hal-hal yang berkenan kepadanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak hal yang terjadi di dalam hidup kita terkadang memaksa kita untuk mengandalkan pikiran dan kekuatan kita. Kita lupa kalau kita memiliki Tuhan, memiliki Bapa yang sangat baik, yang terus menjaga, yang memberikan segala sesuatu yang kita perlukan. Oleh karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiam diri, mengendalikan hati, menguasai pikiran dan hati kita juga untuk mau dipimpin oleh Tuhan, sehingga kita boleh memenangkan pertarungan. Dalam kitab 1 Petrus 4 ayat 7 kita diajar untuk menguasai diri dan terus tenang supaya kita dapat berdoa. Kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Karena di dalam doalah kita mendapatkan kekuatan yang sesungguhnya. Di dalam doalah kita mendapatkan hikmat yang dari Allah. Karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita belajar dari tokoh-tokoh Alkitab yang menjadi teladan bagi kita untuk tetap mengandalkan Tuhan. Bagaimana Paulus berjuang di dalam iman, memenangkan pertarungan dengan pertolongan Tuhan. Demikianlah kiranya kita untuk tetap berdiam diri, membiarkan Tuhan yang mengambil bagian di dalam pertarungan itu. Berserahlah dan jalani hidupmu di dalam penyertaan Tuhan. Sabar dan kuasailah dirimu, sehingga engkau dimampukan untuk menjadi pemenang di dalam kehidupan. Karena orang yang dapat menguasai diri, dia sama seperti orang, bahkan melebihi orang yang merebut kota. Orang yang sabar, dia melebihi seorang pahlawan. Kiranya kita tetap kuat, kita dimampukan melakukan yang dikehendaki Tuhan di dalam berserah, berpengharapan, dan tetap beriman. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Biarlah kami terus sabar dan dapat menguasai diri, sehingga kami mau belajar, mau dituntun oleh Tuhan di dalam menjalani kehidupan. Ya Tuhan, mampukanlah kami untuk tetap berpengharapan hanya kepada-Mu dan terus mengandalkan Engkau di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa,
dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.